Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Uwaam Amaningsi Jumhur, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil akhir mini research yang berjudul Strategi Penggunaan Flipbook sebagai Media Digital dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Generasi Z terkait dengan pentingnya berinvestasi. Next, kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Abdul Sabirin, dengan NIM 1706622074. Lalu ada Arya Jaya dengan NIM 1706622041. Lalu ada Mita Septiani dengan NIM 1713422045. Next. Yang baju biasa ke sekolah kan? Baik, pada penelitian kami terdapat pokok pembahasan berupa pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil capaian penelitian, dan kesimpulan serta penutup. Next. Masuk pada pendahuluan, latar belakang yang kami tuliskan berupa generasi Z merupakan generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 dan saat ini sudah memasuki usia produktif. Namun, banyak dari mereka yang belum memahami pentingnya berinvestasi dan belum memiliki keterampilan keuangan yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi penggunaan Flipbook sebagai media digital yang efektif dalam meningkatkan literasi keuangan generasi Z serta memperkenalkan pentingnya berinvestasi bagi masa depan mereka, para generasi Z. Nah, penelitian ini diharapkan dengan hasil dari penelitian dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan literasi keuangan generasi Z dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan keuangan di masa depan. Next slide. Berikutnya merupakan rumusan masalah. Pada penelitian ini, kami menyusun rumusan masalah, 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah Flipbook dapat mempengaruhi pemahaman generasi Z tentang pentingnya berinvestasi untuk masa depan mereka? Yang kedua, bagaimana tanggapan para generasi Z terhadap penggunaan Flipbook sebagai media digital dalam mempelajari literasi keuangan dan investasi? Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas penggunaan media digital dalam meningkatkan literasi keuangan generasi Z terkait dengan pentingnya berinvestasi? Next slide. Selanjutnya, tujuan penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami. Terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama, meningkatkan literasi keuangan pada generasi Z terkait dengan pentingnya berinvestasi melalui penggunaan Flipbook sebagai media pembelajaran digital. Yang kedua, kami akan memaparkan hasil sudut pandang generasi Z terkait penggunaan dan manfaat dari Flipbook untuk meningkatkan literasi keuangan generasi Z terkait dengan pentingnya berinvestasi. Dan yang ketiga, kami akan mengevaluasi efektivitas penggunaan media digital, khususnya Flipbook, dalam meningkatkan literasi keuangan generasi Z terkait dengan pentingnya berinvestasi. Next slide. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama adalah media digital. Media sebagai alat pembelajaran memiliki peran yang signifikan dalam upaya meningkatkan literasi keuangan. Penggunaan media digital termasuk Facebook dapat memberikan cara yang lebih menarik dan interaktif untuk menyampaikan informasi literasi keuangan. Berikutnya adalah investasi. Berinvestasi penting bagi individu untuk mengatasi tantangan finansial di masa depan, membangun kekayaan jangka panjang, dan mencapai tujuan keuangan. Berinvestasi juga penting bagi ekonomi karena dapat meningkatkan investasi modal, menciptakan lapangan kerja, dan mempengaruhi nilai mata uang. Selanjutnya adalah literasi keuangan. Literasi keuangan dan investasi menjadi fokus utama untuk membantu generasi Z memahami pentingnya berinvestasi dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Berikutnya adalah pengertian flipbook. Secara umum, pengertian flipbook dapat diartikan sebagai buku digital yang terdiri dari serangkaian gambar yang dianimasikan saat halaman dibolak-balik. Flipbook dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti media pembelajaran, media promosi, media hiburan, dan media informasi. Dalam penelitian ini,
Flipbook digunakan sebagai media digital yang efektif untuk meningkatkan literasi keuangan generasi Z dan memperkenalkan pentingnya berinvestasi bagi masa depan mereka. Selanjutnya adalah makna investasi. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti saham, obligasi, reksadana, properti, dan bisnis. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, investasi adalah penanaman modal yang biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau peningkatan nilai suatu harta. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman modal dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Selanjutnya adalah target penelitian pada mini research kami yakni generasi Z. Generasi Z lahir antara tahun 1995 dan 2012. Generasi ini merupakan individu yang tumbuh dan berkembang pada era digital. Generasi Z memiliki karakteristik yang berbeda dari generasi sebelumnya, seperti yang pertama digital natives. Generasi Z lahir dan tumbuh di era digital, sehingga mereka sangat terbiasa dengan teknologi dan internet. Yang kedua, berorientasi pada tujuan. Generasi Z memiliki tujuan yang jelas untuk diri mereka sendiri, dan mereka akan bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Generasi Z memiliki ide-ide baru dan segar, dan mereka tidak takut untuk mengambil resiko tersebut. Kemudian yang keempat, berjiwa sosial. Generasi Z peduli dengan orang lain dan mereka suka berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai metode penelitian, pada riset yang kami lakukan dengan menggunakan pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dengan eksplorasi sistematis dari sebuah fenomena melalui pengumpulan data yang dapat diukur menggunakan metode kuesioner dengan hasil analisis yaitu berupa statistik dan deskriptif. Untuk pengembangan model, model penelitian ini menggunakan seperti model 4D, Design dan Development, dapat digunakan untuk mengembangkan e-modul interaktif berbasis flipbook yang akan meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengetahui investasi dan literasi keuangan. Model ini melibatkan tahap perencanaan, pengembangan, pengujian, dan evaluasi untuk efektivitas e-modul flipbook dalam meningkatkan literasi keuangan pada generasi Z. Next slide. Proses penelitian terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada tujuan penelitian. Tahap awal dalam proses penelitian ini untuk mendefinisikan tujuan penelitian. Hal ini penting untuk menentukan arah dan sasaran dari penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Proses pengumpulan data dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang telah kami tetapkan, seperti pengamatan dan pengembangan model. Yang ketiga, tahap analisis data. Yaitu data yang sudah dikumpulkan sebelumnya dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas dari penggunaan Flipbook dalam meningkatkan literasi keuangan generasi Z terkait dengan investasi. Dan yang terakhir ada desain dan kuesioner. Desain penelitian harus sesuai dengan metode yang akan diterapkan untuk mempelajari efektivitas penggunaan Flipbook dalam meningkatkan literasi keuangan generasi Z terkait dengan investasi. Lalu kemudian setelah selesai, kami melakukan pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk mendapatkan hasil sebagai pembanding. Next slide. Potensi penelitian. Penelitian kami memiliki potensi untuk memberikan pengetahuan yang mendalam mengenai cara ataupun strategi penggunaan Flipbook sebagai media bahan ajar terkait investasi kepada para generasi Z. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya mengenai pentingnya berinvestasi. Next slide. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Untuk populasi yang kami teliti adalah generasi Z yang berusia antara 18 hingga 24 tahun. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini kami pilih secara purposive sampling dengan kriteria yaitu mahasiswa perguruan tinggi di UNJ yang sedang menempuh pendidikan di bidang ekonomi atau bisnis. Sampel yang diambil sebanyak 18 responden yang terdiri dari mahasiswa semester 1 hingga 5
yang telah mengambil mata kuliah keuangan dan investasi. Eh, Next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya merupakan teknik pengumpulan data pada riset kami. Kami mengumpulkan dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Pada data primer, data akan dikumpulkan melalui pengembangan kuesioner yang diberikan kepada responden setelah menggunakan Flipbook, seperti contoh gambar di samping ini. Lalu data sekunder berdasarkan data dari dokumen pendukung berupa Flipbook dan bahasan dari isi Flipbook yang telah kami susun. Next slide. Selanjutnya merupakan teknik pengolahan dan analisis data. Penelitian kami, tahap pertama yaitu pemeriksaan hasil kuesioner, di mana data yang diperoleh dari kuesioner akan diperiksa untuk memastikan data yang diperoleh benar-benar valid. Lalu, selanjutnya kami akan klasifikasi, di mana setelah data diperoleh, data akan kami klasifikasikan sesuai dengan variabel yang ingin dianalisis. Berikutnya, kami akan menganalisis data, yaitu analisis data yang melibatkan penggunaan metode statistik serta grafik untuk mencari pola korelasi serta perbedaan antara variabel yang diperoleh. Dan yang terakhir, kami akan menarik kesimpulan, di mana setelah data dianalisis, kami dapat membuat kesimpulan tentang efektivitas pengguna Flipbook dalam meningkatkan literasi keuangan generasi Z terkait dengan investasi. Kesimpulan ini akan berdasarkan analisis data yang diperoleh dan dapat digunakan untuk mendukung penelitian selanjutnya atau untuk menginformasikan pengambilan keputusan strategi investasi. Next slide. Berikutnya hasil capaian penelitian mini riset kami. Berdasarkan pengisian kuesioner yang didapatkan dari responden dengan umur rata-rata 19 tahun dan sedang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Menurut mereka, lebih dari 50% responden pernah menggunakan Flipbook, serta mereka, menurut mereka, pengguna Flipbook yang kami buat dan sedang kami teliti ini sangat memberikan dampak yang positif berupa pengembangan pemahaman terkait pentingnya berinvestasi serta mengenal dan mengelola keuangan. Next slide. Hasil capaian penelitian yang kedua, yaitu berdasarkan hasil kuesioner yang pertama, bahwa responden menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Sebanyak 6 responden pernah melakukan investasi, dan sisanya 12 responden tidak pernah berinvestasi. Yang kedua, terkait pemahaman investasi, di mana mayoritas responden sudah paham apa itu investasi. Dan yang ketiga, didapatkan hasil 50-50, di mana sebagian responden pernah menggunakan Flipbook sebagai media belajar, dan sebagian lagi belum mengenal bagaimana cara menggunakan Flipbook. Kami dapat menarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil yang diperoleh, kami dapat mengetahui bahwa masih kurangnya wawasan dan pemahaman pada sekelompok generasi Z terkait dengan caranya berinvestasi, mengenal investasi, dan memahami literasi keuangan dalam penggunaan Flipbook. Next slide. Hasil capaian ketiga, setelah responden membaca Flipbook yang telah kami buat, tanggapan para generasi Z mengenai keefektivitasan penggunaan Flipbook sebagai media pembelajaran didapatkan data statistik yang diperoleh dari kuesioner, yang dimana sudut pandang generasi Z mengatakan bahwa Flipbook sangat membantu mereka dalam pengembangan pengetahuan atau sebagai media pembelajaran. Dalam penelitian ini, Flipbook kami juga membantu mereka dalam memahami apa itu investasi, tujuan investasi, dan tata cara serta syarat dan ketentuan dalam berinvestasi. Next slide. Nah, berikut adalah hasil luaran penelitian kami. Boleh dibuka flipbooknya. Berikut adalah ilustrasi flipbook yang telah kami buat. Boleh digeser. Dalam flipbook ini kami membahas tentang investasi. Selanjutnya, lalu ada tujuan investasi,
lalu ada rasio keuangan investasi, next. Lalu ada kategori investasi dan jenis-jenis investasi, dan ada teknologi keuangan investasi di mana adanya aplikasi Bibit dan Bareska. Selanjutnya, kami juga membahas mengenai pengalaman investasi dari para tokoh terkenal di dunia, serta tips keuangan investasi. Selanjutnya, nah, dalam flipbook ini juga membahas bagaimana cara memilih jenis investasi yang tepat untuk para generasi Z belajar tentang investasi. Selanjutnya, dan terdapat juga tanya jawab seputar investasi serta kesimpulan dan pendapat dalam flipbook ini. Baik, kembali ke PPT. Next slide. Baik, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan penelitian yang telah kami buat terkait penggunaan media digital berbasis flipbook, terdapat bukti bahwa pengembangan media flipbook ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam memahami pentingnya berinvestasi. Nah, selain itu, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan flipbook dapat meningkatkan pemahaman dan penalaran yang baik sebagai media belajar. Generasi Z dikenal sebagai generasi yang cepat memahami teknologi dan mampu menguasai media informasi digital, serta cenderung menggunakan media sosial untuk pendidikan dan aktivitas digital lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan hasil-hasil penelitian ini, dapat kami simpulkan bahwa strategi penggunaan Flipbook sebagai media digital dalam meningkatkan literasi keuangan generasi Z terkait dengan pentingnya berinvestasi merupakan pendekatan yang sudah sesuai dengan karakteristik dan kebiasaan para generasi Z dalam mengakses informasi dan pembelajaran. Next slide. Berikut adalah daftar pustaka dalam menyusun laporan hasil akhir ini. Next slide. Baik, mungkin sekian pemaparan yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.